Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Ada yang bilang semakin besar penghasilan kita, semakin besar pengeluaran kita. Sepakat nggak dengan konsep itu? Realitanya banyak orang mengalami itu. Dulu ketika penghasilannya 2 juta, ia hidup dengan 2 juta. Tapi ketika naik 10 juta, maka 10 juta itu juga habis, bahkan kadang kurang. Begitu seterusnya, seolah-olah ada saja kebutuhan. Semakin besar penghasilan kita, semakin besar juga kebutuhan kita. Pertanyaannya, apa yang salah? Kenapa seperti itu? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Ketika penghasilan kita kecil, kita itu punya keterbatasan. Kita mungkin punya banyak keinginan, tapi tidak semua keinginan tersebut mampu kita wujudkan. Akhirnya kita menyimpan niat tersembunyi untuk membeli sesuatu ketika kita mampu nanti. Misal nih, lagi jalan-jalan, ketemu tas bagus. Karena kita merasa, aduh nggak ada uang nih, ya sudahlah suatu saat kalau saya punya uang, saya akan membeli tas ini. Atau kemudian berikutnya, lagi scroll Instagram, lihat teman-teman lagi nongkrong makan di sebuah restoran yang keren. Kita pun berpikir, suatu saat nanti kalau saya punya uang, saya ingin ke sana. Kemudian kita baru dengar dari teman cerita habis jalan-jalan kemana. Kemudian kita pun berpikir, kayaknya pantainya keren nih. Saya suatu saat pengen ke sana dengan keluarga saya atau teman-teman saya. Terlalu banyak keinginan yang ada di pikiran kita yang nggak mampu kita wujudkan ketika income kita terbatas. Tanpa sadar, keinginan itu tersimpan dan terekam sangat kuat di otak kita. Kemudian suatu saat nanti ketika penghasilan kita naik dari 2 juta menjadi 5 juta, keinginan itu mulai muncul lagi. Aduh, kapan hari saya pengen beli sebuah tas. Kayaknya bisa nih saya beli. Toh penghasilan saya sudah naik. Kemudian kita pun mulai membelinya. Setelah itu ketika income kita sudah mulai naik di 10 juta, berbagai keinginan yang dulu mungkin gak pernah mampu kita wujudkan mulai bermunculan. Keinginan untuk jalan-jalan, keinginan untuk nongkrong, keinginan untuk makan, semua muncul begitu saja. Akhirnya apa? Kita pun membelinya. Tanpa disadari, kondisi inilah yang bikin kenapa ketika penghasilan kita naik, seolah-olah pengeluaran kita juga ikut naik. Kemudian kita pun kadang bertanya, kok bisa ya? Dulu saya 2 juta cukup, tapi sekarang 2 juta kurang, 10 juta bahkan kurang. Apa yang salah? Maka yang salah adalah ini. Karena kita terlalu banyak punya keinginan yang spontan kita wujudkan ketika kita punya kemampuan finansial. Pertanyaannya, apakah kita salah punya keinginan? Nggak ada yang salah. Setiap manusia wajar punya keinginan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Punya tujuan yang jelas. Tanpa kita punya tujuan finansial yang jelas, maka uang kita akan habis ke arah keinginan kita. Ketika kamu punya niatan misalkan investasi atau beli sebuah tanah, maka walaupun kita punya keinginan untuk membeli tas, untuk jalan-jalan, tapi karena kita berpikir oke, tujuan saya adalah membeli sebuah tanah, tujuan saya adalah berinvestasi, tujuan saya adalah untuk memberi properti sebagai investasi, maka ketika itu ada di diri kita dan itu sangat kuat, kondisi ini bisa membantu kita agar tidak mengikutkan semua keinginan kita yang dulu ada, yang dulu mengendap, tapi belum mampu kita wujudkan. Tapi ketika kita nggak punya tujuan finansial yang konkret ketika income kita naik, ya pastinya sangat sulit. Uang kita sangat mudah habis karena memang sifat dasar manusia punya banyak keinginan. Masalah lain yang bikin kenapa pengeluaran kita naik adalah kepantasan diri. Setiap manusia itu punya harga diri, punya gengsi. Ia kadang berpikir, nggak pantas masa saya yang sudah pimpinan, yang sudah punya income besar, cuman beli sendal 10.000. Atau ketika punya mobil kita kalah dengan karyawan kita pun berpikir, aduh masa sih saya kalah dengan karyawan, mobilnya nggak ganti-ganti. Kepantasan diri dan rasa gengsi yang ada pada diri kita inilah yang membuat kita terobsesi untuk membeli sesuatu yang lebih baik. Karena kita merasa saya sudah punya income tinggi, income saya naik, jadi wajarlah semuanya dinaikkan. Ketika income kita naik, lingkungan kita kadang berubah. Kita bergaul dengan orang-orang yang juga di level yang sama. Orang-orang yang di level yang sama itu punya perilaku yang tentu saja berbeda dengan teman-teman kita dulu. Maka di titik ini kadang kita juga terpengaruh untuk mengikuti gaya hidup mereka.
Jadi salah satu hal penting yang harus kita perhatikan adalah perhatikan gaya hidupmu dan gaya hidup lingkunganmu. Apakah gaya hidup yang kamu lakukan hari ini itu sesuai dengan dirimu sendiri atau kita mengikuti lingkungan kita. Agar kenaikan income bisa menjadi manfaat yang jauh lebih besar untuk kita, agar nggak habis, maka kita harus mampu memiliki batasan yang jelas tentang gaya hidup kita. Apa hal yang harus kita jaga, apa hal yang nggak boleh kita lakukan agar kita nggak terjebak dengan gaya hidup orang lain. Begitu juga tentang persepsi dan gengsi. Nggak ada salahnya kita punya mobil yang mungkin biasa-biasa saja dibandingkan dengan karyawan kita, dibandingkan dengan anak buah kita, atau dibandingkan dengan rekan bisnis kita. Toh hal terpenting adalah kualitas diri kita. Ketika kualitas dirimu baik, perilakumu baik, sikapmu baik, kamu menjadi individu yang luar biasa, maka setiap orang akan menghormatimu. Jangan kamu tempatkan rasa hormat orang lain dari apa yang kamu pakai, dari apa yang kamu gunakan, tapi buatlah mereka menghargai dan menghormati kita karena perilaku kita, karena sikap kita. Jika kita menjadikan mobil, pakaian sebagai alat ukur apakah orang akan menghormati kita atau tidak, maka sangat mungkin kita akan kecewa. Ketika kita punya mobil A yang kita anggap bagus, seminggu lagi pasti kita akan bertemu dengan orang dengan mobil yang jauh lebih bagus. Ketika kita punya tas dengan merek tertentu, maka mungkin seminggu senengnya, karena setelah itu kita akan tahu teman-teman kita membeli tas yang jauh lebih baik. Begitu seterusnya. Jika itu terjadi, maka percayalah, hidupmu nggak akan ada habisnya. Rasa senangmu, rasa bahagiamu sangat pendek. Karena ketika orang lain punya dan kamu belum punya, di titik itu kamu merasa sedih. Pada akhirnya, yuk berhati-hati dengan keinginanmu, berhati-hati dengan gengsimu, dan berhati-hatilah dengan gaya hidupmu. Karena 3 hal inilah yang sejatinya yang membuat kita, walaupun income naik, tapi pengeluaran juga ikut naik. Jika kita mampu mengendalikan keinginan kita, mampu mengendalikan gengsi kita, dan mampu mengendalikan gaya hidup kita, maka kenaikan income yang kita dapatkan bisa jadi akan memberi manfaat besar karena kita mampu berinvestasi. Kita nggak akan terjebak dengan perilaku konsumtif lagi yang membuat pengeluaran kita naik secara drastis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.